Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Shadaqallahu maulana al-azim. Wallahu a'lamu bimurad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tokoh masyarakat, para asatidz, pengurus DKM Masjid Jami Al-Akhyar, para bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya di kesempatan malam ini kembali kita dapat hadir dan duduk dalam satu majelis ilmu yang mulia. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Shalawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat. Mengawali majelis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu ummul kitab. Kita doakan kepada para arwah almarhumah orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya rawah di riyadhul jannah. Al-Fatihah. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu rahimahullah, salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam, ajaran agama kita itu tidak ada satupun yang memberatkan seorang hamba kecuali seukuran kemampuannya. Kita sudah berkali-kali bahas tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini konsep dasar syariat agama kita.
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebankan kepada setiap diri kecuali seukuran kemampuannya. Tapi ayat ini tidak boleh dijadikan satu dalil atau pembenaran untuk kita tidak sedikit memaksa diri kita. Ada orang yang salah memahami ayat ini. Ketika misalnya kenapa nggak sholat? Lah kan sholat tidak ada syariat yang memaksa. Tidak begitu, Pak. Kalau kita lihat dari konsep beberapa syariat agama kita, contoh yang ingin saya bahas malam hari ini, misalnya tentang ibadah haji dengan ibadah kurban. Ibadah haji betul dalam Islam ini wajib bagi mereka yang mampu. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan wajib hanya kepada Allah, kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Hukumnya wajib. Tapi man istata'a ilaihi sabila, kewajiban ini hanya bagi mereka yang mampu. Dengan kata lain, kalau memang orang tersebut belum mampu, maka dia tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Misalnya bolong-bolong buat mikirin haji, buat makan sehari-hari aja susah, jangan memaksakan diri. Tapi ternyata ketika ibadah haji itu ditujukan kepada mereka yang mampu, Rasulullah SAW sampaikan ancaman bagi mereka yang sudah mampu tapi gak berangkat. Ini yang saya maksud syariat Islam itu berkeadilan. Ibadah haji wajib bagi mereka yang mampu. Tapi kalau kemudian ada orang yang mampu tidak mau melaksanakannya, Rasulullah SAW ancam. Kata Nabi kita Muhammad SAW, siapa orang punya bekal, man lahu zadun aw ra'ilatun tuballighuhu ila baitillah, siapa orang memiliki bekal, zat itu ongkosnya, buat naik pesawatnya, buat di sananya, termasuk buat keluarga yang ditinggalkan. Di mana uang yang dia miliki, bekal yang dia miliki ini bisa menyampaikan dia ke Baitullah. Tapi falam ya ujjah, tapi ternyata orang ini menolak untuk berhaji. Padahal secara zahir dia sanggup. Lawak dia beli mobil cash bisa kok, tapi dia nggak mau berangkat haji. Kata Nabi, fala syai'a an yamuta yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan, maka silakan pilih, kata Nabi, mati dalam keadaan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi ini ancaman tentu bagi mereka yang mampu. Sama dengan ibadah kurban. Ada orang banyak yang meremehkan, kalau kurban itu tidak wajib. Betul, mayoritas ulama fikih mengatakan ibadah kurban itu tidak ada satupun dari mayoritas ulama. Karena dari 4 mazhab yang mengatakan hukum berkorban itu wajib setahun sekali bagi mereka yang mampu, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Jumhur ulama, mayoritas ulama menyebutkan hukum berkorban itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi ada sebagian orang yang suka menganggap itu kan sunnah, hanya menyepelekan sunnah. Nah, ketika dia mampu tetapi kemudian dia tidak melakukannya,
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Nabi kita Muhammad SAW, man wajada sa'atan falam yuqhi fala yakribanna musallana. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Lihat ancaman Nabi. Kalau tadi orang yang pergi haji bagi yang mampu, kalau kemudian dia mampu pada uangnya ada, dia nggak mau berhaji, Rasulullah suruh pilih mati Yahudi Nasrani atau Majusi aja. Untuk kurban kata Nabi, siapa orang yang punya keluasan rezeki, tuman wajada sa'atan. Tentu yang dimaksud keluasan rezeki pada hari itu, pada musim kurban. Di mana musim kurban itu kan Idul Adha. Musim kurban itu bulan Dzulhijjah. Tapi saya kata Nabi, falam yuqi, tapi dia nggak mau berkorban, fala yakribanna musallana, maka dia jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Komentar ulama, qalu wa mithlu hadzal wa'id la yalhaqu bitarki ghairil wajib. Ini sebenarnya seperti ancaman. Rasulullah ancam orang yang punya duit, padahal kalau dipaksa-paksain sedikit, uang 2,5 juta, uang 3 juta dia punya. Tapi pala biologi, tapi dia nggak mau korban. Apa kata Nabi? Udah mulai sekarang lu jangan main lagi ke al-akhir. Kira-kira begitu. Lu punya duit tapi nggak mau korban, lu jangan segala. Gua malas banget ngomong sama lu. Kira-kira begitu. Jadi jangan dianggap kemudian ini sih nggak paham apa sunnah. Tidak. Karena Rasulullah SAW justru syariat agama ini sangat berkeadilan. Bagi mereka yang tidak mampu ya gak usah. Saya kemarin bahas masalah haji misalnya, gak usah gara-gara ibadah haji kita sampai hutang sana hutang sini. Kalaupun mau hutang, seandainya dia bisa membayar, ada prediksi kuat gak apa-apa. Begitu juga dengan ibadah kurban. Kalau memang harus hutang sana hutang sini ya gak usah. Kemarin saya ditanya sama pengajian ibu-ibu, Ustaz, kalau arisan kurban boleh enggak? Saya bilang, yang namanya arisan itu kan berarti kalau dapatnya duluan, maka sisanya ngutang. Ya enggak? Saya dapat nih arisan 3.500.000, dibeliin kambing, padahal baru naruh 200, langsung keluar nama saya, kan dapat 3 juta beli kambing. Berarti habis beli kambing, saya masih harus nyicil bulanannya 200 sampai sejumlah 3,5 juta. Maka saya jawab, gak usah. Kalaupun gak sanggup, apalagi harus hutang-hutang, lebih baik berkorbanlah di tahun ini apa yang kita mampu. Bahkan dalam fikih Syafi'iyah luar biasa, ditulis dalam satu kitab, orang yang belum sanggup berkorban dengan nilai yang besar, tentu yang paling bagus, yang paling besar, satu keluarga 1 ekor sapi, ya paling keren itu. Pak Ustaz, kayaknya kalau seekor sapi sekeluarga belum sanggup, ya udah turun. Bahkan kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berdasarkan praktek kurbannya Nabi kita Muhammad SAW, orang yang berkurban 1 ekor kambing bisa berlaku untuk sekeluarga. Kenikmat. Saya kurban 1 orang untuk nama saya, tapi pahalanya akan sampai untuk seluruh keluarga. Tapi kalau seandainya saya mau kurban sekeluarga 1 ekor sapi,
kambing, ya pakai ahsan lebih baik lagi. Kalau nggak bisa sapi, silakan turun kambing. Kalau kambing nggak bisa juga Pak, di dalam kitab ditulis itu boleh dengan apapun hewan ternak. Pakai entok aja kalau begitu deh. Boleh pakai entok? Boleh. Pakai ayam? Boleh. Pakai burung puyuh? Boleh Pak. Cuma ini bagi mereka yang betul-betul gak punya duit sama sekali. Lah ini misalnya motornya baru PCX, datang ke Al-Ahyar nganterin korbannya ayam, diterima aja kan? Terima sih terima, cuma orang yang pelit amat ini. Sebab orang yang enggan berbagi dalam kurban Pak, Rasulullah saya bilang jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Karena memang berkali-kali saya sampaikan bahwa syariat Islam itu rata-rata muaranya adalah ketakwaan sosial, rata-rata ibadah sosial. Jadi jangan dipikir sekedar kurban kok tidak. Bahkan di ayat yang lain Allah sampaikan la yanalallaha lu'umuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah yang sampai kepada Allah itu dagingnya ataupun darahnya, tidak. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah tiada lain adalah ketakwaan dari kalian. Karena ini ibadah sosial. Saya pernah menemui ada satu wilayah tidak ada satupun orang yang kurban di situ. Udah orang situnya nggak ada yang kurban, yang ngirimin kurban juga nggak ada, dan dia nggak bisa senang-senang di ibadah haji. Karena ketika Idul Adha, daging yang kita dari hewan yang kita sembelih itu hakikatnya adalah agar kita bisa berbagi kepada orang lain. Makanya kalau kata guru saya, untuk ibadah yang ngeluarin duit ini kudu ada Allahumma paksain Pak. Apa Pak? Allahumma paksain, gak bisa duit. Gimana ntar aja dah kalau punya duit. Percaya saya, kalau kita apalagi sampai kita berputus asa di luar, ini udah tanggal segini, waduh kayaknya gak korban, gak jadi korban beneran, kayaknya duitnya gak ada beneran. Dalam hadis qudsi Allah sampaikan, ana inda husni dhanni abdi bi. Ini Allah sampaikan dalam hadis qudsi. Allah sampaikan, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada. Rizki itu kan urusan Allah. Semua yang ngatur kehidupan kita siapa? Allah. Lah kalau kita udah niat aja enggak, waduh kayaknya enggak korban, payah kalau mana payah, beneran payah Pak. Tapi kita niatin dari sekarang, waktunya masih panjang ya Allah ya Rabb, insya Allah tahun ini saya kurban. Dihitung 2,5 juta buat kambing. Yang 2 juta ada kali kalau belinya tanggal 14. Udah kelewat 14 apa? 14 Dzulhijjah. Ada orang pinter katanya kalau belinya udah habis Dzulhijjah lumayan murahan. Daripada tuh kambing dibalikin lagi udah jual murah deh, jual modal. Silakan aja terserah. Yang penting kita niatkan supaya kita diaku oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ketika kita ada dua pilihan, saya mau kurban Ustaz, tapi boleh nggak kurban buat orang yang meninggal dunia lebih dulu? Saya jawab, betul, sebagian ulama ada yang membolehkan kurban niat buat orang yang meninggal.
Tapi alangkah sayangnya kalau kitanya belum kurban. Apa maksudnya? Kalau kita mau kurban, dahulukan kita dulu. Kita udah berkurban, ya insya Allah tadi niatnya satu orang, tapi pahalanya untuk semua. Ini sunnah kifayah namanya. Baru kemudian nanti kalau kita ada rezekinya kembali, boleh diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ini tentang proses hukum yang kadang-kadang kita jangan sampai menyepelekan syariat. Apalagi tadi ketika kita menganggap sunnah, tidak. Karena menurut Imam Abu Hanifah, bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Bahkan likulli amin, hukum wajibnya tadi setiap tahun. Dan ini adalah amalan yang paling utama yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, di mana kata Nabi, tidak ada amalan yang lebih utama pada bulan Idul Adha ini min iraqatid dam, selain dari mengalirkan darah. Jadi inilah adalah Allah, bagaimana jalan tengahnya syariat. Di satu sisi ketika hukumnya tidak sampai wajib dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ini untuk memberikan kemudahan kepada hamba Allah, kepada umat Nabi Muhammad SAW, bahwa semua syariat itu tentu tidak boleh memberatkan. Sampai-sampai misalnya diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernah ketika masuk Idul Adha, beliau tidak melaksanakan ibadah kurban. Artinya apa? Beliau tidak nyembelih. Alasannya katanya mukhafatan antara nasu dzalika wajiban. Karena beliau khawatir kalau seandainya saya tiap tahun melakukan ibadah kurban, saya khawatir nanti orang menganggap itu wajib. Ini konsep dari ibadah kurban. Yang kedua adalah Allah. Bagaimana kalau seandainya bersamaan waktu antara kurban dengan akikah? Saya pernah bahas di hadis ini. Dari sisi hukum, antara kurban dengan akikah itu jelas lebih kuat kurban. Pertama, hanya kurban yang punya sejarah sejak masa Nabi Allah Adam alaihissalam. Kurban itu diceritakan oleh Allah, misalnya pertama kali tentang kurbannya Qabil dan Habil. Itu berarti kurban udah ada sih, masih Nabi Allah ada. Bismillahirrahmanirrahim. In qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ini kisah pertama tentang kurban. Ketika Nabi Allah Adam memerintahkan kepada kedua putranya untuk melakukan kurban. Cuma kurbannya ini fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima, yang satu enggak. Kenapa yang satu diterima? Karena yang dikorbankan kambing terbaik, sementara yang satunya enggak diterima karena korbannya asal-asalan. Dikasihinnya enggak ikhlas, udah begitu yang dikorbankan cuma sayuran bekas, udah enggak layak pakai, udah busuk kasih. Walam yutaqabbal minal akhar. Sejarah kedua pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita paham betul bagaimana kisahnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah menyembelih anaknya. Ada dalam Al-Quran surah As-Saffat.
Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ini kisahnya kedua. Kalau kemudian kurban sejak masa Nabi Allah Adam dan juga Nabi Allah Ibrahim sampai puncaknya pada masa Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak ada satupun akikah yang diceritain oleh Allah dalam Quran. Gak ada. Bahkan menurut Abu Hanifah, akikah itu awalnya tradisi masyarakat jahiliyah. Jadi orang Arab jahiliyah itu kalau ada anak baru lahir itu dipotong kambing. Yang membedakan kalau orang jahiliyah ketika kambingnya udah dipotong, disembelih, darahnya itu ditempel-tempelkan di dinding Ka'bah. Itu bedanya. Juga ditempel-tempelkan di muka si bayi. Dia habis potong, darahnya dikasih pipi si bayi, di dahinya semua. Itu tradisi jahiliyah. Maka tadi saya bilang kedudukan hukum kurban itu lebih kuat dari akikah karena tidak ada sejarah akikah. Jangan salah dulu ada. Tidak Allah ceritakan dalam Al-Quran, tidak ada akikah. Puncaknya kurban surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Tapi akikah tidak ada. Kalaupun hadis, ternyata tidak ada satupun juga hadis Nabi yang bersifat kayak tadi itu sedikit keras. Kalau tadi kan siapa orang yang punya duit, punya keluasan rezeki, tapi nggak mau kurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Tapi akikah tidak. Kalaupun ada, tidak sekuat tadi kurban. Kullu mauludin marhudun bi aqiqatihi. Gak ada ancaman. Setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikah. Ngansak itu kata orang Sunda. Makanya karena memang posisi hukum kurban itu tadi ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah, sementara akikah hukumnya tidak sunnah muakkadah. Hukumnya cuma sampai sunnah, nggak pakai muakkad, Pak. Bedanya antara muakkad dengan tidak muakkad berarti lebih kuat yang ada muakkad. Contoh sholat berjamaah sunnah muakkadah. Kalau Rasulullah nggak pernah tinggalin. Kalau sunnah qobliyah ya sunnah aja, nggak ada muakkadah. Dari sini kita bisa melihat karena begitu kuatnya ibadah kurban, apalagi perbedaan kedua, ibadah kurban itu waktunya sangat terbatas dan waktunya nggak bakal berubah sampai hari kiamat. Waktu dari ibadah kurban itu cuma dari tanggal 10, 11, 12, 13, udah segitu doang, nggak ada lagi. Setiap tahun waktu kurban kita dimulai sejak khotib turun dari mimbar pada tanggal 10 Dzulhijjah, berakhir tanggal 13 Dzulhijjah pada waktu asar. Sementara akikah atau kita sebut dengan akikah ini waktunya boleh kapanpun. Malah akikah nggak bisa bareng karena ini berkaitan dengan anak. Anak si Fulan akhirnya baru seminggu, yang itu 20 hari, itu setahun. Makanya kemudian
kalau kita punya rizkinya di bulan Dzulhijjah, walaupun saya belum akikah, maka dahulukan kurban. Tapi kalau punya rizkinya udah bulan Dzulhijjah tanggal 15, ya baru punya duit tanggal 15 ini, korban udah lewat, pas betul ini saya belum akikah, ya sudah akikah dulu. Jadi kalau memang ini terjadi, karena ini ada bulan yang khusus sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, maka amalan yang paling utama adalah menyembelih hewan kurban. Makanya karena memang yang dilihat adalah keikhlasannya, maka berkurbanlah sesuai dan syariat. Saya setiap tahun mengingetin, kalau ada orang yang kurbannya dititipkan ke masjid, ke panitia, harus disepakati ongkos potongnya berapa, ongkos plastiknya berapa, ongkos perawatannya berapa. Jangan sampai ada orang nyerahin kambing doang, tahu-tahu nggak ngasih uang potong, dan terus yang motong siapa? Kecuali dia mau motong sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau motong kepada orang lain, maka kita harus berikan upah. Dari mana upahnya? Dari orang yang kurban. Atau dititipin kurbannya masih 10 hari lagi, masjid ditaruh di belakang masjid, terus dikasih makan siapa? Harusnya yang punya kambing. Tapi kalau dititipkan ke panitia, yang otomatis dia harus kasih makan. Karena ini masjid, mau gak mau harus dibersihkan. Ada masjid mentang-mentang kurban sunnah, itu kambingnya semua dikumpul dekat masjid, Pak. Kita boro-boro mau sholat khusyuk, Allah, ya Allah, baunya. Harusnya tidak begitu. Kalau memang masjidnya punya lapangan, punya kebun, silakan. Tapi kalau masjidnya sempit, jangan ditaruh di situ, Pak. Nanti saja saat perawatan. Jadi ini ibadah yang memang insya Allah sebentar lagi kita akan laksanakan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang banyak dan halal kepada kita, sehingga bisa mengamalkan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan tentang ibadah kurban. Mudah-mudahan ke depan kita bahas kembali hal-hal yang banyak terlewatkan. Yang penting adalah bagaimana mulai hari ini kita niat dalam hati kita. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa ibadah kurban. Insya Allah sedikit dipaksain, pada waktunya ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan seperti biasa mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan berkaitan dengan materi kita malam ini ataupun yang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu syarat diterimanya sebuah hewan kurban, dia harus selamat dari aib, dalam keadaan sehat, tanduknya utuh, kakinya utuh, buntutnya utuh, dan pastikan tidak ada penyakit yang bisa menularkan dan membahayakan orang yang akan mengkonsumsinya. Ini wajib. Nah, pertanyaan menarik, Pak. Ini kita udah beli, tahu-tahu pas diturun dari truk kakinya patah. Inilah perlunya kalau memang panitia yang diberi amanah untuk membeli sapi, maka dalam proses jual belinya itu
itu wajib ada perjanjian, Pak. Mana perjanjiannya? Ini saya beli, minta dikirim, tapi saya akan bayar kalau sudah turun dari truk dalam keadaan sehat. Kalau seandainya ternyata bukan kita yang nurunin, kesalahan dari sana, misalnya jatuh ini terlalu sembrono, terlalu terburu-buru, akhirnya patah, maka kita wajib minta dikembalikan. Kecuali kita sendiri yang beli, minta lu tenang aja, turunin. Udah, yang ini bisa pakai korban, potong sekarang, bagi masyarakat. Ntar waktunya beli lagi, orang kaya. Boleh kalau begitu, Pak. Tetapi kalau kita boleh nitipin per orang 3,5 juta, udah dibeli kakinya patah, lah komplain kita, Pak. Pak Haji Soleh gimana sih sapi kakinya patah buat korban? Jadi itu perlunya ada transaksi jual beli yang betul-betul ada perjanjian harga di tempat. Tapi kalau seandainya ternyata ketika kita udah taruh di masjid, udah datang ke masjid padahal sehat, udah jelas lah sehat, ada kena penyakit, terbukti ada penyakitnya setelah udah seminggu dirawat atau seminggu ada di masjid, di kebun masjid maksudnya. Tahu-tahu lah ini kenapa sakit, kalau nggak dipotong buru-buru, waduh jadi mubatir ini, Pak. Ini makanya agak ngeri di panitia, Pak. Maka saran saya kalau ada panitia yang diamanahkan untuk beli sapi, lebih baik dikirimnya pada hari H saja, Pak. Itu lebih aman daripada dikirim seminggu sebelumnya, tahu-tahu karena kita nggak tahu makanannya, Pak. Kita kadang-kadang kan mikir, saya kasih rumput juga hidup, belum tentu, Pak. Ada sapi yang terbiasa makanannya campur, misalnya ada rumputnya, ada ampas tahunya, ada molas dan seterusnya. Karena dikasih sama rumput doang, sama daun nangka misalnya, maaf, moncrot, tahu-tahu muncul buang-buang air terus mati, saya bertanggung jawab. Panitia lagi Pak Haji Soleh Bapak datang, wah ganti, ya Allah, ini aja baru jadi panitia disuruh ganti lagi, Pak. Kan bahaya. Akhirnya alih-alih ngajak orang ibadah malah jadi bikin fitnah di masjid. Nanti orang yang nitipin amanah akan ngomong, ini mah pasti mengakal-akal dia ini, dibeli murah 9 juta, cuma sapi-sapi sakit. Udah untung dia, akhirnya bahaya, Pak. Ya, jangan-jangan sapinya udah penyakitan dibawa ke sini, pantas 9 juta. Kita ngumpulin sampai 20 juta, baru untung gede itu panitia, kan jadi bahaya. Maka ini harus dipikirkan bersama. Tapi kalau saya pernah ngalamin, Pak, saya dititipkan kambing, ya di pesantren anak-anak nggak tahu, udah dikasih rumput udah, dikasih auban udah, harusnya nyembelihnya anggap Rabu misalnya, Pak, Senin udah plok, waduh, nanti laporan api kambingnya udah kejang, bismillah sini besoknya saya sembelih, Pak. Orang lain belum nyate kambing, saya udah nyate duluan. Pertanyaannya ganti nggak saya? Ya enggak, kan dititipin. Saya udah jagain sedemikian rupa, tapi ternyata Allah takdirkan kejang. Allah malah bencana, kenapa? Gak ngerti kita. Lalu apakah yang berkorban harus menuntut kepada panitia? Jawabannya tidak, Pak. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Lihat lagi ayat ini. Yang dilihat bukan daging dan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah apanya? Ketakwaannya darimu. Kalaupun ternyata udah mati di sini, sakit, dipotong duluan sebelum kurban, pahalanya udah ada belum? Ya udah, nggak usah diributkan. Kok dimakan juga? Ribut, wah gak amanah, terus gue diemin daripada mati jadi bangkai, lebih baik dipotong duluan.
dilaporkan kepada si penitip kurban. Demikian kira-kira. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Kita punya uang nih, Ya. uang itu hasil utang lah ya. Ya. Hasil utang uang itu. Kita pengen misalnya berkorban kan, cuman uang itu memang uang hasil oleh utang gitu. Kira-kira wajib atau kira-kira atau Baik. sedangkan kita uang hasil utang. Ya, baik. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hutang itu jenisnya ada dua. Ada utang yang memang kita prediksi uang. Saya ini utang cuma 2,5 juta. Cuman saya kan kerja, gajian ini misalnya Idul Adha jatuhnya tanggal 11 Juni. Kata bos saya, gaji saya itu cairnya tanggal 15. Dan gaji saya 15 juta coy. Minjemnya cuma 2,5 juta. Saya minjem tanggal 1. Kiai, saya minjem dulu 2,5 juta. Buat apa? Buat kurban. Dan terus saya gajiannya tanggal 15 tuh. Ini slip gaji saya. Kalaupun saya nggak bisa gajian meleset, insya Allah saya ada motor nih. BPKB-nya masih utuh. Cuma karena saya punya gaji tadi, saya utang dulu ya. Boleh apa enggak? Yang itu boleh. Karena utangnya ada prediksi kuat, bisa dibayar. Nggak lama bayarnya. Tapi kalau saya pokoknya biar dapat pahala seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, saya minjem bang 3 juta. Buat apaan? Buat korban. Mahal amat. Ya kan 2,5 buat kambing, gopek buat saya makan. Gak punya duit ya. Terus kira-kira bayarnya kapan? Gimana Allah aja. Kerja kagak, ngojek kagak, tukang kagak, nggak ngapa-ngapain, minjem buat korban. Boleh nggak Ustaz? Haram nggak Ustaz. Ini namanya utang dalam prediksi yang nggak mungkin kebayar. Atau mungkin kebayar tapi bayarnya pakai jalan yang haram misalnya. Nggak perlu Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya udah, yang mampu aja, nggak sanggup kambing kan ada. Ayam aja beli. Kalau perlu masak di rumah, goreng yang enak, kirim ke Al-Ahyar. Ini ayam apa bang? Ayam korban. Boleh nggak apa-apa. Pokoknya kalau hutang-hutang jangan Pak. Saya kemarin baca ada kiriman teman. Ada beberapa oknum ustaz. Itu orang yang biasa tahlilan itu Pak, atau jelas-jelas ngerepotin katanya orang yang tahlilan. Bikin waliman safar kagak ada dalilnya. Bikin tahlil nujuani kagak ada dalilnya. Bid'ah, sesat, neraka. Ya Allah. Karena kata mereka katanya Pak, itu tahlilan biayanya banyak, waliman safar biayanya banyak, utang sono utang sini. Saya jawab, memang siapa yang nyuruh utang? Tahlilan 3 hari, 7 hari, 40. Kalau nggak punya duit, paksain jangan. Kagak urusan. Gara-gara tahlilan 3 hari, tiap malam tahlilan, nyuruh ngajiin juga. Selesai 7 hari, utangnya sampai 40 juta. Goblok namanya. Gak usah. Paksain dikit boleh, asal tadi prediksi kuat. Sama dengan walimatus safar. Kalau memang bikin repot walimatus safar, harus keluarin ratusan juta, puluhan juta, bikin repot keluar, ya nggak usah. Tapi kalau nggak ngutang, bagian dari sedekah kita. Yang berangkat haji sedekah, sedekah sama teman-teman, sedekah sama saudara, sedekah sama guru, ngasih makan teman, ngasih makan saudara. Niat untuk tawasul kita biar Allah mudahkan berangkat haji. Saya ngasih makan tahlilan, saya kasih hadiah guru, saya kasih hadiah teman-teman. Ini bagian dari sodako saya untuk orang yang telah meninggal dunia. Salahnya di mana? Nggak ada yang salah. Yang penting jangan maksain diri. Apalagi pakai utang gara-gara
kurban. Sampai kayak gini guru punya utang kambing sama saya belum dibayar. Kita curhat tukang kambing ada begitu Pak. Curhat tukang kambing ada orang pengen banget kurban utang dulu ya dikasih aja biar laku tuh kambing. Udah ketemu tahun 2025 nih besok Idul Adha belum dibayar juga tuh utang ini. Leboro-boro dapat pahala gitu Pak. Yang ada juga rezekinya tambah seret tadi. Minta sama Allah mudah-mudahan kita nggak pakai utang bisa korban. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lain? Ya silakan. Bila kita sudah mampu haji, tapi kita tidak melakukan perbuatan sama. Ya. Nah, misalkan tahun depan kita mampunya tapi haji reguler, sedangkan haji reguler daftarnya itu berangkatnya di sekitar 20 tahun yang akan Ya. datang. Nah, sehingga dari situ kita mengkhawatirkan kalau dari syarat pertengahan sama, kemudian syarat umroh. Nah, itu bagaimana? Baik. Hadirin rahimakumullah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada setiap diri kecuali seukuran kemampuannya. Kalau ternyata kita punya uang cukup untuk setor haji, maka dahulukan haji. Kalaupun mau berangkatnya 20 tahun kayak 30 tahun kayak itu bukan urusan kita, Pak. Urusan kita nyetor. Udah niat saya berangkat haji, gugur kewajiban kita. Tapi kalau udah setor haji, dapat duit lagi bisnis. Keuntungan 25 juta ke umroh. Kan yang penting udah gugur kewajiban tadi, Pak. Apalagi mayoritas ulama mengatakan hukumnya haji wajib bagi yang mampu. Sementara umroh mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Ada wajib sama sunnah, mana yang didahulukan? Wajib. Jadi kalau punya duit 30 juta, setor haji dulu Pak. Kalau udah setor haji, nanti punya rezeki lagi, silakan umroh. Bahkan saya nggak pernah menyarankan, setelah cerita ke jamaah, ada jamaah saya pernah ikut umroh saya. Tahu dia bilang, Abi saya ikut lagi umroh kedua ya, jangan. Apa dia heran, kok tumben katanya. Biasanya orang travel, orang yang ngajakin umroh, kalau ikut lagi seneng banget. Bukan saya bilang itu. Saya menyarankan karena Anda pernah umroh, saya karena umroh sunnah, haji wajib. Kalau memang ada rezeki lagi, udah cukup, jangan umroh lagi, setor haji. Alhamdulillah udah setor, dan sampai sekarang belum berangkat. Masalah. Urusan mau berangkat kapan, urusan Allah serahkan Pak. Kecuali kemudian Allah kasih lagi, ya Allah alhamdulillah udah setor reguler, ternyata keuntungan bisnis kita, keuntungan kita banyakkan lagi. Haji plus bayar 250 juta, bayar. Nanti reguler gimana Bu? Itu gimana nanti kasih orang kek kalau udah pergi haji. Mana saya bahas kan, pergi haji itu cukup sekali seumur hidup. Maka jangan sampai berangkat sia-sia. Karena Nabi kita Muhammad SAW kalau mengikuti sunnah, Rasulullah itu pergi haji bisa lebih dari sekali. Tapi ternyata Nabi melakukannya hanya marratan fil umr, sekali seumur hidup. Boleh berkali-kali kalau diongkosin. Iya Bu, suruh nganterin lagi ini jadi pembimbing, boleh itu Pak. Karena itu bukan punya duit kita. Ada pembimbing haji tiap tahun berangkat, ya nggak apa-apa, pembimbing dia namanya Pak. Petugas Kementerian Agama tiap tahun berangkat, dia orang petugas kok. Buat kita kalau ada kesempatan lebih baik buat ibadah yang lain. Wallahu a'lam. Baik, Allah. Mudah-mudahan pertanyaan yang diajukan dapat kita ambil manfaatnya bersama-sama kita majelis ilmu yang mulia ini dan bersama bacakan doa Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa ya ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman hadarana wa liman taba'ana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.